Tapi ini udah kelihatan ya, pakai apa nih, kadang-kadang Apple ini Mac ini MacBook, ketinggalan Udah serinya dia kelihatan, Dok. ketinggalan. Ini udah kelihatan ya? Sudah, Dok. Oke, mudah-mudahan lancar. Jadi kasih tahu ya, Hafiz, Hasian. Karena kalau pakai ini kadang-kadang hilang deh, nggak bisa di slideshow deh. Jadi kalau kita cerita jaundice adalah kuning tentunya di kulit dan di mukosa membran ya, bukan hanya tempat tertentu, semua yang ada mukos membrannya akan kuning. Tentunya kuning ini dihubungkan dengan peningkatan bilirubin. Nah, bisa di cairan tubuh dan di jaringan, di tisu. Nah, angka-angkanya ini bervariasi di seluruh dunia, masing-masing sentra berbeda, tapi tetap nilai minimalnya itu ada ya, nilai minimalnya ada. Sebagai contoh, sering dianut kepada neonatus itu kita sebut jaundice atau icterus jika angkanya lebih dari 5 gram persen atau sama dengan ya total. Kemudian pada anak dan dewasa mengambil angka yang lebih rendah, artinya pada bayi masih relatif diterima kalau terjadi kuning, ada kuning fisiologis. Pada anak dan dewasa tentunya patologis ya, di atas 2 itu sudah dianggap patologis. Kemudian jaundice itu tidak sama dengan carotenemia. Ini yang di anak ini sering terjadi. Ini jangan lupa ya, ini ingat. Jaundice itu kan tadi seluruh cairan dan tisu. Nah, ada carotenemia ini ciri khasnya dia hanya telapak tangan dan telapak kaki. Jadi kalau nanti orang tua ngeluh, ya ini diingat nih. Sering nanti kalau kan jadi dokter, sering misalnya dokter yang berhubungan lah, misalnya dokter kulit, obgyn, nanti ketemu misalnya bayinya orang tuanya ngeluh, dok anak saya kok. Karena kan obgyn masih kadang-kadang orang tua nanya anaknya ke obgyn. Kemudian dokter anak pastilah ya. Kalau dokter yang lain kecuali penyakit dalam mungkin nggak berhubungan lagi. Jadi carotenemia ini dihubungkan dengan karoten. Karoten itu provitamin A, warnanya kuning. Jadi kuning cuman ciri khasnya di telapak tangan dan kaki ya. Ini biasanya disebabkan oleh kelebihan vitamin A. Jadi nanti kalau kalian jadi dokter sering lihat ibu-ibu mengeluh karena mereka memberikan tiap hari vitamin A itu. Jadi mereka kasih jus, wortel terutama kita tiap hari dan jeruk ya. Jadi banyak vitamin A tiap hari diberikan akhirnya menumpuk. Kalau ini nggak masalah, terapinya kita stop aja vitamin A. Bagaimana cara stopnya? Ya 2 minggu minimal ya, 2 minggu minimal tidak memberikan vitamin A atau kita sebut yang berwarna lah. Jadi nggak boleh buah, sayur berwarna selama 2 minggu. Ya. Nanti 2 minggu biasanya akan menghilang. Jadi pada carotenemia kita nggak perlu periksa darah dan lain-lain ya. Oke. Ini nanti sering carotenemia ini pada telapak tangan dan kaki. Kemudian kalau kita ini juga ilmu dasar yang perlu tahu nanti mau tahu di daerah yang lagi intensif, kemudian sumber dayanya juga kurang banyak, di labnya nggak lengkap, ini slide ini akan bisa mempermudah kalian untuk mengerti. Ini slide yang sering saya terangkan di koas nanti PPDS juga. Nah, bilirubin itu ada 2, yang unconjugated dan yang conjugated. Ya. Kalau istilah lain, yang conjugated, unconjugated kita sebut indirect, indirect, yang conjugated ada bilirubin yang direct. Ya. Bilirubin unconjugated ini sifatnya larut dalam lemak. Ya. Kemudian yang conjugated ini larut dalam air. Nah tentunya kalau kita lihat satu larut dalam lemak, satu dalam air, yang bisa dibuang dari urin adalah yang konjugasi ya, conjugated, yang terkonjugasi atau bilirubin direct. Nah, itu ilmu dasarnya. Jadi kalau kita nanti periksa urin, ya periksa urin, tentunya bilirubinnya positif. Misalnya kita periksa urin rutin atau urin lengkap, disebutkan bilirubin positif, artinya
ada bilirubin yang konjugasi di urin ya, itu ya. Pemahaman dasar yang perlu tahu. Jadi kalau kita nanti di daerah ada bayi kuning, kita belum periksa macam-macam atau orang tuanya menolak periksa darah, untuk biasanya kan mesti dijelaskan dulu, dipujuk dulu. Minimal kita dapat urinnya. Kalau dia yang tinggi konjugasi, direct itu terdeteksi di urin. Kemudian satu lagi yang tidak terkonjugasi, ya ini di lemak. Cuman hati-hati kalau yang tinggi unconjugated ini karena larut dalam lemak, dia bisa masuk ke sistem pembuluh darah ya, vaskuler. Ini akan bisa lewat ke sawar otak. Kan kalau bayi sawar darah otaknya atau blood brain barrier-nya BBB itu masih longgar ya, masih belum ketat, belum sempurna, sehingga bilirubin model ini bisa lewat nih ke otaknya. Bisa lewat ke otaknya akan menyebabkan kern icterus. Kern icterus itu bisa kejang anaknya, bisa fatal ya. Kalau hidup pun cacat, umumnya bayinya meninggal. Jadi hati-hati. Jadi kita dokter dari awal harus kita deteksi. Kalau tadi yang unconjugated, dia larut dalam. Nah, salah satu secara klinis kita lihat lapisan tubuh. Kalau dia larut dalam lemak, tentunya kuningnya lebih terang ya, karena dia di bawah kulit kan lemak. Ada lemak, jaringan lemak, tentunya dia akan lebih terang. Sementara yang terkonjugasi larut dalam air dia lebih dalam, biasanya kuningnya nggak gitu jelas. Nah, itu salah satu. Jadi kalian paham kalau ada kuning, kemudian dia terang, itu kemungkinan adalah yang unconjugated. Kalau dia tidak terang, gelap, kehijauan, itu adalah yang konjugasi, dan itu bisa deteksi dari urin. Nah, kalau seperti yang saya jelaskan, tentunya emergensinya itu yang sangat-sangat emergensi kalau yang tinggi adalah unconjugated, yang tidak terkonjugasi, karena dia bisa melewati sawar darah otak yang bisa kejang. Jadi artinya kalau kita punya kasus kuning terang, kemungkinan tinggi unconjugated, kita harus turunkan segera levelnya ya. Cara yang termudah adalah terapi sinar. Jadi kita terapi light terapi 24 jam, 44 jam tergantung keadaan. Ini jangan lama-lama nih. Karena kalau nanti tinggi akan lewat sawar otak, akan bayinya kejang. Nah, sementara kalau yang dia conjugated, kita punya waktu ya. Artinya kita punya waktu untuk memeriksa penyebab. Jadi filosofinya, garis dasarnya yang harus kita ingat, kalau yang tinggi yang unconjugated harus segera diterapi, sementara kalau yang tinggi adalah conjugated harus segera dicari penyebabnya gitu ya. Jadi beda dia, satu harus diobati dulu, penyebabnya belakangan, yang satu lagi harus dicari penyebabnya dulu, baru tata laksananya. Nah, ini harus dipahami betul ya, akan pasti menghadapi pasien-pasien seperti ini. Nah, kemudian ini metabolisme bilirubin, kita hanya mau ulang kaji, tentunya dari fisiologi, biokimia ini sudah dibahas ya. Jadi metabolisme, tentunya gangguan dari berbagai level ini akan menyebabkan tingginya bilirubin darah. Jadi mulai nanti transport, ujung-ujungnya kan awalnya tetap dari bilirubin ya, hemoglobin. Kemudian nanti gangguannya transport kah, atau gangguannya uptake, atau konjugasi, atau sekresi. Ini akan semua juga akan mengganggu, atau gangguannya memang di enzim pembentukan ya, itu juga akan menyebabkan peningkatan bilirubin di darah ya. Oke. Nah, ini yang kita ambil dari skema tadi yang menyebabkan tingginya hiperbilirubin anemia yang unconjugated. Yang pertama produksinya. Produksinya tentunya karena pada bayi kan gampang hemolitik ya, gampang pecah, bisa fisiologis juga. Jadi peningkatan produksi ini bisa hemolisis. Ini hati-hati, beberapa persen bayi itu ada J6PD deficiency ya. Ini juga beberapa kasus nanti kelihatan. Kalau dulu ini di screening, semua bayi baru lahir di screening J6PD, belakangan tidak lagi. Yang screening
tiroid ya sekarang ya. GCPD opsional, jadi tergantung kebutuhan. Kemudian adanya infeksi, kemudian ada antagonisme darah ini antara ibu dan bayinya tidak cocok golongan darahnya, tidak cocok resusnya, tidak sesuai, akan terjadi hemolisis. Kemudian trauma hematom juga meningkatkan produksi, dan satu lagi vitamin K ya. Vitamin K ini kan direkomendasi pada bayi baru lahir, tapi dia juga akan meningkatkan produksi dari uncoated bilirubin. Kemudian gangguan transport, efek pada transport itu dihubungkan dengan albumin. Kalau dia produksi albumin dihubungkan dengan kematangan hati, tentunya ini terjadi di bayi-bayi prematur ya. Bayi prematur, kemudian bayinya sesak, asidosis, ya. Kemudian beberapa obat-obatan. Makanya ini sulfa adalah salah satu obat yang tidak direkomendasi pada bayi ya. Ini. Karena sulfa ini akan mengganggu transport bilirubin, menyebabkan kuning. Kemudian penurunan uptake-nya ini berhubungan dengan enzim. Ini udah mulai sindrom ya. Jadi penurunan ligandin, ini Gilbert syndrome. Ini yang nanti ketemu di dewasa. Beberapa sindrom dia memang dari sananya dia gangguan enzim, akan terjadi hiperbilirubinemia yang unconjugated. Cuman pada bayi ini jadi masalah terus kan. Kalau dia pecah-pecah apanya bilirubin, hemoglobin, kita harus like terapi terus-terusan. Karena kalau nggak kita turunkan akan terjadi can icterus, jadi can icterus. Sementara pada defek konjugasi juga ada enzim, beberapa enzim yang terganggu, itu memang konsentrasinya rendah. Ini kita jumpa Krieger-Najjar syndrome. Jadi dia rendah terus. Sampai kita punya beberapa kasus rendah terus, semua nggak bisa dibuktikan dengan pemeriksaan yang standar. Ini rendah terus ya, bayinya kejang-kejang, kita punya kasus. Kemudian adanya obat-obatan chloramphenicol, jadi bayi-bayi juga beberapa antibiotik, hati-hati ya. Kemudian ini tentunya infeksi dan dehidrasi. Nah, dehidrasi ini juga harus betul-betul menerangkan ke keluarga pasien, karena ini sering ucapan, loh bayinya kuning karena kurang minum. Ya ada benarnya kalau jalurnya memang defek konjugasi ini. Jadi bisa dijelaskan kenapa bayi-bayi yang kurang minum juga bisa dehidrasi ya, karena akan berkurangnya aktivitas enzim akibat dehidrasi. Yang terakhir adalah enterohepatic circulation. Memang dia sirkulasi enterohepatiknya yang sekian persen itu meningkat. Jadi terjadi ini biasanya pada obstruksi dan antibiotik. Antibiotik tetap juga berpengaruh. Di atas juga kita lihat infeksi akan menyebabkan kuning, tapi beberapa antibiotik juga menyebabkan kuning ya. Kemudian satu lagi namanya breast milk jaundice, memang di komponen ASI-nya itu ada yang menyebabkan bilirubinnya meningkat. Nah, breast milk jaundice ini pada kasus-kasus ini yang belum terbukti penyebabnya ada ASI, breast milk, kita tidak perlu menyetop ASI, kecuali kasih ASI dia kuning, itu harus kita berhentikan ya. Jadi jangan buru-buru memvonis kasus kita adalah breast milk jaundice. Oke. Ini hanya mempertegas istilah, ada ASI. ASI itu bisa ASI minum ASI tapi dia tidak langsung. Ada ASI dengan breastfeeding. Itu aja bedanya. Kalau breastfeeding ini kan tetap dia langsung. Jadi kan kadang-kadang berhubungan dengan intake, apalagi ibunya dan bayinya belum sepaham gitu ya. Jadi ASI-nya nggak gitu keluar sempurna. Ini intake menurun, bisa jaundice. Kemudian kalau breast milk ini memang komponen ASI-nya. Ini breast milk artinya misalnya gini, bisa breastfeeding tadi langsung, enggak, kadang-kadang ibunya seksio, operasi belum bisa sempurna, di POM, jadi di pompa ASI-nya bisa dikasihkan dengan jalur lain ya, pakai sendok segala macam. Nah, ini kalau dia masih kuning juga berarti memang komponen ASI-nya ya, dari ASI-nya. Nah, pada ini yang breast milk jaundice ini yang kita pertimbangkan. Jadi bahasanya kita pertimbangkan untuk menstop ASI kalau memang terbukti ya.
Oke, kita lanjut. Ini sudah saya jelaskan. Kalau terjadi hiperbilirubinemia yang unconjugated, hati-hati can icterus ya. Terus tentunya akan terjadi kolestasis. Jadi dia hemolitik akan menyumbat saluran empedu. Jadi aliran empedu ini yang tersumbat kita sebut kolestasis. Kemudian kita cari tentunya hal-hal ini yang menyebabkan hemolitik dan kolestasis ya, supaya kita bisa kontrol peningkatan bilirubin yang unconjugated. Yang selanjutnya adalah tipe yang konjugasi. Jadi kita ulang kaji membahas kalau yang konjugasi larut dalam air ya. Larut dalam air tentunya warnanya tidak kuning terang, dia di bawah, kuning ke hijauan ya. Oke. Ini ada yang kolestasis, ada yang non kolestasis. Artinya ada yang dia aliran empedunya biasa-biasa aja, lancar, ada yang terganggu. Nah, kalau tipe konjugasi bilirubin hiperbilirubinemia direct ini yang tinggi, non kolestasi itu ada sindrom. Nanti di penyakit dalam dapat nih rotor sindromnya tinggi terus dia. Tinggi terus, hiperbilirubinemia konjugasinya tinggi, kita cek tinggi tapi dia nggak ada tanda-tanda kolestasis ya. Jadi ini pada rotor sindrom dan sindroma Dubin-Johnson. Sementara kalau yang kolestasis biasanya sel-sel hatinya terlibat juga. Kita pada hepatosis, biasanya pada hepatitis. Tentunya sel hatinya dan saluran-saluran di hati ya. Bisa intrahepatik dan ekstrahepatik. Jadi dua-dua bisa, intrahepatik juga bisa menyebabkan kuning, kemudian ekstrahepatik juga bisa menyebabkan kuning ya, karena peningkatan bilirubin yang terkonjugasi. Oke, ini di pelajaran mana? Anatomi ya, ini belajar di anatomi ya dipelajari ini, dan fisiologi. Jadi ini saluran empedu ya, ada intrahepatik, ada ekstrahepatik. Kita teruskan aja. Nah, kita sekarang kolestasis. Tadi kan yang tersebut ada yang kolestasis, ada yang non kolestasis. Kolestasis itu atau kita sering bilang kolestasis, ada yang bilang kolestasis. Ya terserah pakai kesan mana, tapi rata-rata bilang kolestasis. Ini stagnasi, gangguan pada aliran nih, DLR dan empedunya terganggu, nggak keluar nih. Produksinya ada tapi alirannya terganggu. Dan ini akan menyebabkan penumpukan kalau dia tidak dia dijalankan berjalan dengan lancar, akan menumpuk, umumnya menumpuk di darah ya, atau menumpuk disebarkan ke membran tadi, mukus membran. Tentunya ini bisa disebabkan oleh adanya defek pada sekresi, kanal saluran sekresi. Jadi semua habis nanti, kasihan juga kalau nanti slide ini boleh diambil, cuman hati-hati baca slide-nya ya, panahnya kadang-kadang terbalik-terbalik nih ya, harus dipahami. Jadi penjelasan seperti yang saya jelaskan, bisa terbalik dia panahnya itu. Jadi bukan ini menyebabkan, ini kadang-kadang tanda panahnya ke depan itu, tapi maksudnya bukan itu ya, bisa terbalik dia. Nah kemudian empedu ya, bile. Bile ini kita mengulang aja, biokimia harusnya sudah membahas ini. Ada bile salt, bile asid, ini berhubungan dengan kolesterol. Jadi kalau cerita kolesterol adalah garam empedu. Kemudian dibentuk oleh bilirubin, ini berhubungan dengan Hb ya. Makanya sering lihat kalau dia bilirubinnya meningkat, ada kolestasis, coba lihat Hb-nya rendah enggak. Jadi kalau dia turun berhubungan dengan kolestasis yang akibat Hb turun ya, bisa hemolitik dan lain-lain. Dan dibentuk oleh elektrolit. Jadi elektrolit juga di sini, kemudian fosfolipid dan protein dan kolesterol. Tadi udah kolesterol itu bisa melalui garam empedu atau langsung ya. Di kolesterol sendiri
merupakan bagian penyusunan dari bile. Jadi semua ini akan mempengaruhi bile ini. Ini nanti dibahas kalau nanti dibedah ada batu empedu ya, kolelithiasis. Nah, inilah pembahasannya. Jadi semua komponennya harus kita kontrol. Karena beberapa keadaan misalnya empedunya sumbat, waktu USG dia batu ternyata hanya kurang garam empedunya, kurang pelarutnya. Jadi itu bisa lepas. Jadi bisa lepas pas satu saat dioperasi ternyata hanya lumpur empedu ya. Jadi waktu USG kelihatan seperti batu, ternyata itu adalah gambaran lumpur empedu. Ini hati-hati nanti. Yang ini mau pengen jadi dokter bedah digestif terutama hati-hati harus paham ini ya, harus mengerti. Oke, ini kolestasis, kita skip. Tadi sudah disebutkan, kita teruskan aja. Nah ini salah satu yang sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut ke ini? Ini nanti akan membahas atresia biliar ya. Ini satu penyakit yang pada bayi sering jadi masalah politik ya. Nanti kalau apalagi pilkada, ini akan banyak pasien-pasien ini yang menjadi primadona salah satu. Kenapa? Karena dia akan panjang ceritanya, kalau atresia biliar akan panjang ceritanya, akan operasi dan ujung-ujungnya cangkok hati. Jadi panjang ceritanya panjang karena biayanya besar ya. Negara nggak menanggung, jadi sangat inilah. Jadi bisa dijual dia. Dijual untuk kampanye dan banyak terbukti ya, beberapa nanti pejabat di Adamali misalnya atresia biliar datang pejabat-pejabat itu. Tolong bantu segala macam gitu. Padahal kasusnya banyak dan kadang-kadang nggak semua itu yang terekspos media dihebohin, yang tidak diekspos malah lebih banyak itu kadang-kadang nggak dibantu ya. BPJS nggak menanggung sampai cangkok hati ya. Karena nggak sanggup biayanya 1 miliar, tidak mungkin kasus-kasus gini bisa selesai di BPJS. Keluarga juga rata-rata pun juga nggak sanggup ya. Oke, kalau nggak berani kita lanjut. Jadi kalau dia kolestasis, yang obstruktif kolestasis ini berhubungan dengan saluran. Sementara yang tadi, misalnya ini bisa berhubungan dengan sel hati, hepatosit ya. Kita bahas saluran. Terutama, nah ini akan menyebabkan tekanan intrabiliar meningkat. Jadi pelajaran-pelajaran fisiologi dipahamin. Ada yang sumbat tentunya dengan tekanan normal tidak bisa lewat, tentunya tubuh kita akan mengkompensasi dengan meningkatkan tekanan, tetap tidak jalan karena memang salurannya nggak ada. Kok tadi tersumbat parsial mungkin bisa lolos, tapi kok memang tersumbat total atau memang dia memang nggak punya saluran dari awal, itu akan menyebabkan penumpukan ya, jadi nggak tersalurkan. Nah ini penyebab gitu. Penyebabnya apa itu atresia biliar ekstrahepatik? Nah disebut-sebut bisa infeksi atau non infeksi, yang pasti radang lah, inflamasi. Ada inflamasi penyebabnya bisa virus, walaupun datanya nggak dapat gitu. Nggak dapat artinya semua jalur bisa. Yang jelas ada inflamasi, ada yang infeksi juga bisa atresia biliar. Jadi pada lahir dia salurannya ada, kemudian setelah umurnya 1 minggu 2 minggu tidak ada salurannya, yang menghilang dia, rudimenter. Jadi pada waktu bayi lahir dia normal, kemudian pada usia 1 minggu 2 minggu ternyata dia kuning ya. Oke. Nah, nanti pada beberapa istilah nanti selain saluran EHBA, kemudian ada yang Paucity ya. Ada Paucity menyebabkan beberapa sindrom. Memang dia komposisi di hepatosit itu tidak sempurna. Ini ada yang lompat-lompat. Misalnya urutannya 1, 2, 3, dia 1, 3, 5, ada 1, 3, 10 gitu ya. Ini Paucity ada beberapa nanti sindrom. Alagil namanya. Nanti
Di Alagille syndrome itu kita biopsi, kita lihat portal triadnya, ternyata dia nggak tersusun lengkap, ada yang hilang-hilang, ini namanya paucity ya. Atau beberapa kasus ada kista dia, kista di hati, kista di daerah bladder itu, gallbladder. Kemudian ada beberapa kasus yang fibrosis yang menyebabkan salurannya tidak berjalan dengan sempurna, ya malah tersumbat. Ya. Oke, pada kasus yang obstruksi, ini sama saja, yang tadi penjelasan ini memang kelihatan ribet, tapi seperti yang saya jelaskan, obstruksi bisa saluran dan bisa sel hati, hepatosit. Jadi kita lihat sini muncul, kalau dia yang rusaknya sel hati, tentu kita sebut hepatitis. Jadi hepatitis, radang hepar ya, radang parenkim hati, hepatitis. Kalau nanti pneumonia atau yang lain-lain tetap radang, bukan infeksi kita sebut radang, karena bisa infeksi, bisa non-infeksi. Ini kolestasis, tadi sudah kita bahas. Kalau yang kena sel hatinya kita sebut hepatitis. Sementara kalau yang lompat. Kalau dia sel hati, hepatosit, hepatitis ya. Kalau dia kena salurannya kita sebut kolangitis. Tapi tidak akan berjalan sendiri. Jarang kolangitis sendiri. Jadi pada kasus-kasus hepatitis pun biasanya hampir selalu salurannya juga terlibat. Ya. Makanya pada hepatitis itu saluran dan sel hatinya kena. Ya. Diagnosis, tadi kan kita sebut berulang-ulang ada kolestasis, non-kolestasis. Kapan kita sebut dia kolestasis? Nah, kolestasis ini definisi salah satu kriteria atau klasifikasi yang dipakai tentunya di anak yang sering di pediatrik. Bilirubin konjugasinya di atas 1 mg/%. Ya. Itu yang pertama. Kemudian bilirubin konjugasinya lebih dari total. Jadi kalau dia total bilirubin itu adalah penambahan antara bilirubin conjugated dan bilirubin unconjugated. Antara dua itu conjugated atau direct indirect itu akan lebih dari 20%. Jadi rasionya kita buat bilirubin direct per total lebih dari 20%, itu satu tanda. Kemudian peningkatan serum asam empedu ya, lebih dari 10 mikrogram atau 2 kali normal. Nah, ini kadang-kadang problem. Nggak semua sentra itu lab bisa memeriksa serum asam empedu. Kita bisa periksa tidak langsung dengan urinary sulfate bile acid USBA ya. Ini angkanya. Oke. Jadi kita periksa ini tidak langsung. Itu salah satu tanda-tanda kolestasis ya. Oke, kita lanjut. Ini slide-nya lompat-lompat. Ini gambaran aja, skematis sudah. Ini lebih jelas itu di waktu praktikum histologi ya, lihat sel hati. Kita skip aja. Ini skema. Kemudian tadi kita sebut-sebut enterohepatic circulation. Jadi asam empedu itu banyak di sel hati, hepatosit, kemudian ada enterohepatic circulation. Yang paling tinggi di hati itu 95%. Jadi dia banyak di peredaran ya, di sirkulasi. Makanya tadi ada skema tadi. Ini harus kita jaga juga siklus enterohepatic circulation. Tapi kadang-kadang ini suatu area yang nggak bisa kita kontrol sepenuhnya ya. Tidak bisa kita kontrol. Makanya dia problemnya akan bisa naik turun. Tapi beberapa kasus yang keadaan bisa kontrol, misalnya infeksi, dehidrasi, ya itu kita harus kontrol supaya bisa kita cegah jangan terjadi gangguan dari asam empedu ini, jangan terjadi ujung-ujungnya batu empedu ya, cholelithiasis.
Kemudian kolestasis bisa dihubungkan dengan beberapa keadaan. Ya, memang empedunya menurun. Ya. Ini artinya tentu tadi kita lihat kan banyak di enterohepatic circulation tadi 95% tentunya bisa akibat itu. Jadi kalau sirkulasi yang menurun tentunya empedunya akan menurun, akan tersumbat, terjadi kolestasis. Nah, empedu ini akan berhubungan dengan lemak ya. Jadi kalau kolestasis tentunya akan terjadi malabsorpsi lemak. Nah, kalau kita punya pasien malabsorpsi lemak, tentunya lemaknya nggak tercerna. Nanti fesesnya itu kalau lihat banyak lemak. Salah satu tandanya waktu dia dibuang di bahasa Indonesia cebok lah ya, cebok kita bilang. Dia atau kena air ya, kita bilang kena air, dia akan kilat ya, kita lihat kayak berminyak. Jadi mana saya tahu pasti pernah pengalaman banyak makan lemak lagi tahun baru, hari raya, lebaran haji, banyak makan daging lemak, itu bisa steatoris yang sementara. Jadi saking banyak makan lemaknya itu akan lengket dan waktu disiram dia kilat gitu ya, lengket. Nah, kalau terjadi malabsorpsi lemak, tentunya yang ujung-ujungnya akan terjadi gangguan gizi ya, PCM, protein kalori malnutrition. Dan satu lagi jangan lupa kalau terjadi kolestasis, atresia biliar, empedunya terganggu, lemaknya terganggu, tentu kita harus pikirkan beberapa vitamin yang larut dalam lemak ya. Jangan lupa ADEK itu adalah vitamin-vitamin yang larut dalam lemak. Jadi kita suplementasi ya, ini fungsinya. Mata ini segala macam. Nah, pada waktu bayi yang hati-hati kalau dia kolestasis, vitamin K terganggu, ini yang kita hati-hati, ini bayinya gampang berdarah. Kalau berdarahnya di saluran cerna masih tetap bisa kita tambah transfusi. Nah, cilakanya lah bahasa kita, cilakanya kalau berdarahnya di intrakranial. Jadi dia vitamin K terganggu, intracranial bleeding itu beberapa kasus ya. Intracranial bleeding emergensi, bisa penurunan kesadaran dan bayinya biasanya kejang. Tentunya selanjutnya kalau dia kolestasis akan terjadi restensi. Ini akan menyebabkan iktrus lah, paling penting selain yang lain ya. Tentunya iktrus tadi yang kita bahas. Kalau dia kolestasis pastilah itu. Jadi biasanya kalau kolestasis pastilah pasien kita akan iktrus, akan kuning ya, karena terjadi hiperbilirubinemia. Oke, kita lanjut. Jadi kolestasis di pediatrik selalu kita menerangkan itu kelompok penyakit semua itu dengan kelompok umur ya, kelompok usia, kelompok umur. Jadi apalagi pembahasan kolestasis, neonatus, dan children anak. Jadi neonatus ini yang banyak kelainan kongenital, yang bayi baru lahir kongenital, di anak biasanya yang relatif dapatan ya, atau bawaan. Yang banyak ketemu adalah extrahepatic biliary atresia, EHBA ya, extrahepatic BA-nya biliar atresia biliar. Ini harus paham betul. Karena kasus ini akan dapat, kalian selalu dapat. Dan selalu jadi masalah karena panjang urusannya. Kemudian yang lain adalah hepatitis. Ini bisa terjadi seperti dewasa, bisa hepatitis ya. Nah, kalau terjadi kita ketemu kasus atresia biliar ya, EHBA tadi, extrahepatic biliary atresia, EHBA. Ini nggak ada ceritanya, pasti harus dioperasi karena memang atresia nggak ada saluran. Kalau tadi stenosis masih ada saluran menyempit ya. Ini atresia harus diingat, bisa aja pada waktu baru lahir dia salurannya masih ada, rudimenter, habis dia salurannya udah mau hilang, minggu kedua dia sama-sama sekali hilang ya, bisa karena diperberat oleh infeksi, tadi udah dijelaskan.
Nah, operasinya itu kalau terjadi total, kita lakukan Kasai operation. Ini sampai sekarang masih ini operasi yang dipegang. Ditemukan oleh orang Jepang, dibuat saluran sementara untuk atresia, kasus-kasus atresia biliar. Tapi ini hanya operasi intermedia namanya, bukan operasi sebenarnya. Jadi pada pasien-pasien atresia biliar ini, Kasai ini hanya sementara untuk menunggu donor ya, untuk cangkok hati. Jadi ujung-ujungnya tetap cangkok hati dia. Justru pada negara-negara yang telah sangat maju dan tidak ada masalah biaya, kemudian donornya ada, ini langsung dilakukan transplantasi hati. Jadi nggak ada lagi Kasai, dia langsung direct. Begitu ada atresia biliar disiapkan untuk cangkok hati ya. Nggak, kalau di Indonesia kita karena cangkok hati masih sulit, di Medan belum bisa dikerjakan tuh anak-anak. Dewasa pernah di Medan, tapi itu anak-anak masih sulit, makanya pilihannya adalah Kasai operation ya, operasi Kasai. Ini selanjutnya hepatitis. Ini kita bahas secara umum. Ini udah dibahas di penyakit dalam, hepatitis inflamasi. Jadi ingat hepatitis itu inflamasi ya, bukan infeksi. Jadi jangan cerita kalau hepatitis, jangan di pikiran kita langsung hepatitis virus. Ini kita banyak kalau udah bilang hepatitis, langsung hepatitis apa? A, B ya. Jadi nggak selamanya hepatitis itu adalah virus. Kapan kita sebut hepatitis? Nah misalnya kita sendiri lagi sehat-sehat, iseng-iseng general check up ya, medical check up. Ternyata SGBT kita meningkat lebih dari 2 kali normal, itu kita sebut kita hepatitis ya. Terlepas dari ada klinisnya atau enggak, tapi itulah arti hepatitis bisa didiagnosis berdasarkan biokimia hati ya. Ini yang saya sebutkan tadi, hepatitis itu radang dia. Radang bisa infeksi, non-infeksi. Kan banyak nih kan. Infeksi aja yang viral itu sebagian bisa bakteri, bisa parasit. Tapi memang orang populer yang hepatitis viral ya. Virus lah, bukan viral kayak medsos itu. Kita nggak tahu kenapa viral sebutnya, kenapa nggak bakteri, misalnya kalau lagi ada kasus heboh, disebut viral. Dia ada hepatotropik dan non hepatotropik. Yang hepatotropik ini yang bisa kita cek lah. A, B, C, D. Sekarang E, F, G, dan delta gitu ya, ada beberapa. Kemudian ada yang non infeksi, ini kan banyak juga. Obat-obatan, nah ini juga makin banyak. Drug induced hepatitis. Nanti misalnya pada pasien-pasien yang mendapat obat anti tuberkulosis, hati-hati. Obat TBC itu, OAT, INH, rifampicin itu banyak penyebab kita jumpa kasus. Sampai ribut, kenapa? Ya memang didiagnosa TB, dikasih OAT, ternyata bayinya hatinya rusak sampai meninggal, ada kasus meninggal, diributin. Kita memang nggak bisa buat apa-apa. Tidak, dan dokter yang memberikan itu tidak salah juga, karena memang kalau udah TBC obatnya kan anti tuberkulosis. Nggak ada pilihan lain, jadi dengan segala risiko. Ya. Kemudian keracunan juga bisa hatinya rusak, dan beberapa obat-obatan. Ya obat-obat yang sering itu OAT, satu lagi obat kejang, hati-hati asam valproat ya, pada pasien-pasien epilepsi itu sering dikasih, itu beberapa kasus juga drug induced hepatitis. Nama sekarang itu DILI. Nanti kalau buka jurnal yang baru namanya DILI. Bukan drug induced hepatitis lagi, sebut DILI. Drug induced liver injury gitu, DILI ibu kota Timur Timur. Singkatannya seperti itu, DILI, drug induced liver injury. Itu istilah yang kalau kita lihat di tulisan-tulisan yang baru ya. Kemudian penyebab lain antigen antibody ini hepatitis yang autoimun lah kita sebutkan. Oke, jadi hati-hati kita ini, kalian bakal jadi dokter, jangan lupa kalau pasien-pasien yang kalian harus memberikan obat yang kalian tahu hepatotoksik, jangan lupa inform consent ya, jelaskan pada pasien akan akibatnya. Karena akan bisa jadi masalah di kemudian hari. Oke, nih kalau dia hepatotropik, artinya memang virusnya udah bisa kita deteksi, dia berespon dengan antinya ya.
Kita bisa deteksi A, B, C, dan G. Ada lain TT dan macam-macam. Hepatitis T tergantung markernya, apanya yang bisa kita deteksi. Beberapa lain misalnya hepatitis sitomegalovirus, macam-macam. Semua virus lain juga bisa menyebabkan hepatitis ya. Jadi jangan kita patok di pikiran kita kalau hepatitis itu selalu virus, itu sering salah kaprah. Kalau virus selalu ABC, banyak virus lain, makanya walaupun kita A negatif, B negatif, C negatif, tapi bisa ada yang lain dan yang nggak mampu kita periksa. Oke. Nah ini stadium. Stadiumnya ada prodromal, ada icterus, dan recovery. Jadi prodromal ini nggak ada gejala, gejalanya ringan, kayak kita lemes-lemes ini, kayak kalian nih pagi-pagi kan. Hati-hati nih yang hadir berapa orang, 200 orang. Hati-hati kalau kalian pagi-pagi ngantuk-ngantuk, udah tidurnya banyak, ngantuk, lesu-lesu, bisa aja kena hepatitis, stadium prodromal. Jadi harus semangat ya. Nah, kemudian terjadi terus, biasanya kalau prodromal kan agak-agak anget, demam-demam, ya. Kadang-kadang seperti flu. Nah, pada stadium selanjutnya mulai kuning. Biasanya kalau waktu kuning, demamnya menurun. Ya. Di demam-demam, kuning, demamnya turun. Kemudian stadium selanjutnya yang kita harapkan recovery. Beberapa virus, hepatitis virus itu sembuh sendiri, self-limited disease, yang seperti yang A ya. Kemudian viral hepatitis. Kita ini bisa kejadiannya ini, bisa terjadi ke depan. Kalau sebenarnya kita ada yang terkena hepatitis virus, bisa kejadian ini, bisa pertama sembuh dia. Sembuh sempurna, kemudian bisa progresif. Progresif ini bisa akut pulmoner ini, tadi viral hepatitis bisa ya, yang A kadang-kadang dia walaupun dia jarang, progresif yang B juga. Bisa terjadi pulmoner hepatitis akut dia dalam jangka pendek bisa. Kemudian kronis, kalau misalnya B dan C umumnya kronis dia. Hasil SGPT-nya lebih dari 2 kali normal, tinggi terus selama 6 bulan ya. Dan akhirnya terjadi sirosis hepatis. Nah satu lagi ini yang kita nggak tahu, di antara kita ini ada yang pembawa virus ya, bisa B, bisa C, umumnya itu, dan yang lain kita nggak sakit. Yang bawa virus ini kayak istilah kita OTG lah. Kalau istilah-istilah ngetren sekarang ini, pada wabah-wabah ini OTG-nya ini carrier, dia nggak sakit tapi dia bawa virus. Ini yang hati-hati. OTG kan gitu, dia bawa virus kemana-mana, dia nggak sakit. Oke, kita lanjut. Nah kemudian hepatitis virus itu nggak selamanya gejalanya seperti yang saya katakan tadi. Bisa yang nggak kuning dia, jadi kena hepatitis virus, dia kena ringan, dia seperti flu biasa aja. Dia bergejala tapi tidak kuning ya, ada yang iktrik, ada yang seperti flu. Nah ini tadi kalau kita misalnya kita sehat-sehat, ini kuliah tiba-tiba dengar kuliah ini mengenai hepatitis, check up lah, periksa lah misalnya. Nah tiba-tiba tinggi tadi SGPT kita, SGOT tinggi SGPT, nah ini kita sebut, nanti kalau ada istilah hepatitis virus asimptomatik yang subklinis ya. Nah, nanti sering-sering kalian dengar itu istilah subklinis, itu berarti dia tidak ada gejala, cuman hasil lab menunjukkan angka yang tidak normal ya, subklinis. Kemudian satu lagi, iseng lagi, kebetulan iseng ada misalnya di kantor orang tuanya, ada jatah untuk medical check up, diperiksa semua, periksa hepatitis A negatif atau B-nya positif, HBsAg positif. Kan kejadian gitu kan, nggak ada gejala tapi kok positif, kalang kabut. Ini kita sebut inapparent infection, ini terinfeksi dia. Kalau dia HBsAg-nya positif, udah terinfeksi, cuman dia nggak sakit, nggak ada gejala ya. Nah, hati-hati kalau yang ibu-ibu lah, yang cewek ini hati-hati. Kalau HBsAg positif, nanti waktu melahirkan itu harus dikasih tahu sama dokter obgyn, dokter anak. Karena bisa jadi anaknya tadi bisa berat kena HBsAg positif ibunya dari plasenta, itu yang paling banyak menyebabkan hepatitis pada bayi.
transplasenta. Jadi kalau ibu-ibu yang asimptomatik tadi, yang apparent infection ini, dia menikah, hati-hati dia bisa menularkan suaminya dan bayinya. Ini pada waktu lahir harus kita cegah bayinya supaya jangan berlanjut menjadi hepatitis ke depannya. Treatment, tentunya bed rest. Jadi nggak ada obat khusus untuk tadi antivirus masih kontroversi. Misalnya hepatitis A, B, C, antivirus itu kontroversi. Di dewasa sering diberikan, pada anak-anak kontroversi. Hasilnya nggak jelas. Walaupun ada penelitian bilang bagus, tapi kalau kita banding antara risk and benefit, artinya resiko dengan keuntungan itu nggak seimbang dia. Harganya mahal, misalnya interferon itu bisa sampai satu mobil lah istilahnya. Kalau dia hepatitis C, bisa habis satu mobil Kijang ya, untuk memberi antivirusnya. Bayangin mahalnya. Tapi belum hasilnya nggak semuanya bagus juga. Sebagian. Jadi kalau anak-anak masih diperdebatkan. Kemudian masalah diet, lemak ini tidak dibatasi pada anak. Kalau pada dewasa mereka batasin. Minimal kalau pasiennya banyak mual muntah, mereka kurangi lemak ya. Karena satu lagi problemnya pada dewasa itu kan udah mulai kelainan degeneratif. Jadi bisa kalau lemaknya banyak, lagi dia hepatitis, lagi radang hatinya, bisa beresiko peningkatan dari fatty liver ya, perlemakan hati. Saya pernah dengar ya fatty liver ini. Tapi pada anak, ingat pada anak yang menderita hepatitis, makanan tidak dibatasi termasuk lemak ya. Oke. Selanjutnya sirosis hepatis, ini juga satu istilah yang ini harusnya yang ngajar ini patologi anatomi PA, tapi nggak apa-apa kita jelaskan secara ilmu kesehatan anak perspektif dari pediatrik. Kalau kita sebut sirosis hati, ya ini ingat semua. Kalau kita sebut sirosis hati harus ada fibrosis dan nodul. Hafiz, dengar suara masak itu, Hafiz? Hafiz sebenarnya rahasia. Kedengaran sedikit, Dok. Tadi, Itulah Dok. makanya udah masak dari bawah tuh. Ini padahal lantai udah sembunyi. Gak apa-apa, anggap aja back sound-nya. Anggap aja suara musik. Tak lagi bersin lah saya ini, karena dia kadang-kadang nyambel tuh yang di bawah. Gak apa-apa ya. Kalau kita sebut sirosis hati, ada fibrosis dan nodul. Kalau dia fibrosis aja, ini kan diperiksa dengan patologi anatomi. Fibrosis hati, kalau dia fibrosis. Tapi kalau dia fibrosis dan nodul, kita sebut sirosis. Jangan salah-salah, ini kadang-kadang PPDS kita dokter anak pun banyak salah pengertian. Kalau dia hanya fibrosis, PA-nya bilang itu adalah fibrosis hati, liver fibrosis. Karena ada seperti fibrosis paru ya. Nah, kalau sudah terjadi sirosis hati, biasanya akan terjadi gangguan fungsi hati ya. Tandanya adalah hepatik encefalopati. Jadi kalau nanti kita ada kasusnya gitu, hepatitis karena obat, anaknya kuning, kemudian ngantuk-ngantuk, kesadaran kawan-kawan udah deket-deket ke gagal hati karena udah mulai encefalopati. Kita ada kasusnya baru-baru ini. Nah, tentunya kalau dia sirosis, hati kan dihubungkan dengan perdarahan ya. Tadi kita udah sebut awal, vitamin K defisiensi salah satu, makanya bayi-bayi kecil yang hatinya belum sempurna kita berikan vitamin K waktu lahir. Ini dan beberapa kejadian yang nanti pada fase lanjut dari sirosis itu akan terjadi gangguan trombosit ya semua, karena hati kan salah satu tempat restnya, tempat pembentukan darah ya. Nanti HB-nya rendah, anemi terus, kemudian trombositnya terus, ya tentunya hati itu akan fungsi metabolik lah. Nanti pasiennya hipoglikemia. Jadi kalau udah fase-fase gitu biasanya sudah tidak tertolong ya, itu artinya hatinya sudah rusak ya. Sudah liver failure, jadi gagal hati dia, bukan patah hati. Makanya kita bingung juga istilah heart ini liver ya, beda. Tapi kalau kadang kita kalian drakor lah sekarang lagi heboh drakor itu patah hati. Bukan hati ini, itu jantung. Heart itu sebenarnya kan jantung, tapi kita nggak ngerti bahasa Indonesia kenapa heart itu diartikan dengan hati. Jadi kadang-kadang ngajarin bingung gitu, patah hati, tapi bukan gagal hati, beda ya, beda, dibedakan. Nah ini satu lagi,
portal hipertension ini di penyakit dalam. Nah, ini yang mau saya ingatkan. Kita sebut hipertensi portal kalau tekanan tekanan vena portal lebih tinggi 12 mg air raksa di vena cava. Jadi harus kita ukur dulu tekanan vena cava dulu. Ini kan masing-masing orang beda kan. Kita ukur dulu tekanan vena cava. Setelah itu baru kita bandingkan ya. Kalau dia meningkat dari 12 dari vena kita ukur pressure-nya dengan tertentu lah, kita nggak punya di sini, nggak punya. Kalau selisihnya ini, jadi selisih ini sebenarnya yang kita sebut portal hypertension, bukan kita ukur tekanan vena portal langsung. Itu sering beberapa buku ajar pun salah menerjemahkan ini, harus ada perbedaan antara itu. Ini akan menyebabkan varises oesophagus. Jadi kalau tanda-tanda vena portalnya meningkat adalah salah satu ada varises oesophagus. Kemudian terjadi asites ya, asites. Kemudian terjadi splenomegali dan vena kolateral. Oke. Silakan, saya mau joinin dulu ya, Pis. Sian. Mau connect ke apa dulu ya. Ini enggak apa-apa, kalian siapkan pertanyaan. Udah jam 8 kan, Pis? Mau apel pagi saya connect-kan aja, enggak di komentar ya. Baik, Dok. Saya pakai laptop yang lain kan. Oke, kita lanjut. Jadi vena porta, peningkatan hipertensi portal hypertension kalau ada perbedaan 12 mm air raksa atau lebih antara dua tempat itu ya. Ini juga tanda-tandanya kalau dia vena porta meninggi, tentunya ada, kita lihat di mana, di ini kan udah ada pemeriksaan fisik gitu ya, fisik. Oesophagus, ada varises oesophagus, hati-hati bisa berdarah masif. Kemudian ada kaput modifse ini di usus, di pusat. Kemudian tentunya nanti akan ada splenomegali. Jadi kalau udah ketemu ini udah tanda-tanda dia mulai ada pembendungan vena porta. Dan ini kalau udah muncul semua, ini tanda-tanda sudah tidak bisa lagi di kasai ya, kasai operation tadi yang sementara harus dicangkok hati dia. Di hipertensi porta itu bisa intrahepatik dan bisa ekstrahepatik. Oke, terus saja ini anatomi sama. Nah, kalau kita lihat dari perdarahannya, kalau dia intrahepatik dibanding ekstrahepatik, kalau perdarahannya ekstrahepatik biasanya darahnya lebih masif ya, dan lebih sering ya, dan mengancam nyawa. Misalnya tadi, misalnya varises oesophagus yang pecah itu akan sering HB-nya sampai drop ya. Kita harus segera mentransfusi darah. Oke, silakan. Kalau ada yang mau bertanya. 1 jam saya harus ini lagi, ada briefing. Nanti jam berapa? 9.30 ya tuh. Ada
tutorial ya? Ya, Pisasian. Iya dok, jam 9.30 dok. Kemudian saya briefing. Saya nanti ngasih pula briefing tutornya. Ya kan kalau ada pertanyaan? Izin bertanya, Dok. Ya. Perkenalkan, nama saya Agustina, Dok. Apakah encephalopati sudah pasti terjadi heart failure atau sebaliknya kalau heart failure sudah pasti encephalopati, Dok? Terima kasih, Dok. Agustina nih. Coba diulang lagi ya, sing. Pertanyaan Apakah kalau terjadi encephalopati sudah pasti liver failure atau tadi Makanya heart tadi saya bilang failure? gitu kan, kadang-kadang kita tercampur dia. Liver failure ya, liver. Jadi Iya, Dok. Oke, jadi kan gini, kan ada acute failure kan, acute liver failure, gagal hati kan. Nah jangan lupa gagal hati itu salah satu stadiumnya adalah encephalopati, ya. Jadi gitu dari encephalopati nanti ada stadium koma hepatikum. Nanti penyakit dalam sering tercampur dia. Koma hepatikum itu tidak sama dengan gagal hati karena koma hepatikum itu adalah stadium keempat dari dari gagal hati. Jadi kalau dia koma hepatikum baru dia gagal hati. Gitu ya. Jadi dia bagiannya bukan belum pasti, tapi umumnya kalau pengalaman kita lah kalau di luar negeri ada yang bilang encephalopati masih bisa berhasil. Mereka gak cangkok hati. Jadi encephalopati masih berhasil, mereka cangkok bisa orangnya selamat. Kalau kita nggak mampu, kalau ada encephalopati biasanya koma hepatikum biasanya selesai dia. Dan meninggal biasanya perdarahan ya. Perdarahan intrakranial karena kan hati fungsinya perdarahannya. Agustina ya. Jadi jangan sempat itu. Jadi jangan sempat kalau tadi misalnya gini contoh. Nanti Agustina katakanlah ambil ahli paru, pulmonologis ya, spesialis paru. Hati-hati, kan sering kasih OAT kan. Itu hati-hati. Kalau dia dimonitor ini biokimia hati. Kalau dia ada meningkat, stop obatnya. 2 minggu. Kalau nanti boleh kasih, kalau meningkat stopnya. Jadi nggak hati-hati. Yang pertama. Kemudian nanti kalau ahli lain juga yang misalnya klien ortopedi, ada TBC tulang, hati-hati kan harus ngasihkan itu atau konsul, hati-hati. Nanti berhasil operasi, ternyata hatinya yang kena ya. Ya Agustina ya. Jadi salah satu stadium kalau ada encephalopati biasanya kalau kita pengalaman saya berapa kali kasus akan gagal tuh biasanya udah pasti berlanjut. Oke, jadi Terima kasih, Dok. Ya. Ada yang lain? Izin dokter. Iya, silakan Gabriela. Ya. Dok, jangan sekedar tanya, misalnya pun yang berhubungan dengan penyakit dalam nanti saya bisa ini saya jawab secara ilmu ke anak ya, silakan. Baik dok. Gimana ya dok? Tadi yang dokter bilang di slide meningkatnya bilirubin itu bisa membuat kolestasis dok. Jadi kan gini aja logikanya. Bilirubin meningkat kan karena HB yang pecah kan, itu ya. Gitu aja. Jadi HB hemolitik, HB pecah, jadi pecah-pecahannya itulah menyumbat salurannya gitu. Kira-kira seperti itu aja penjelasannya. Jadi dia terus saluran ini kan nggak besar, bukan dia besar gitu. Hitung-hitung milimeter udah besar kali, Pak. Jadi dia kena banyak produknya dia nyumbat. Kenapa? Kayak menggumpal. Jadi kolestasis itu alirannya kan tadi sebut misalnya memang produksinya berlebihan ya. Contoh misalnya kita gini lah, kita ke Brastagi. Kan pernah Gabriela ke Brastagi kan? Kita pergi hari Minggu, tiba-tiba hujan, macet. Nah, kira-kira seperti itu. Jalannya tetap sama segitu, tapi produksi mobil semua banyak, jadi macet. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau dia produksi banyak, bilirubin meningkat, tentunya akan menyumbat ya. Oke, bisa mengerti ya, itu analog yang sederhana. Baik dok, terima kasih dokter. Ya. Silakan. Izin bertanya dokter. Ya. Apa namanya? Nama saya Grace dok. Ya. Silakan Grace. Iya dok, saya ingin bertanya dok. Tadi dokter menyebutkan bahwa ada hubungan antara pemberian vitamin K dengan peningkatan conjugated bilirubin dok. Tapi kalau misalnya pada bayi-bayi yang mengalami kolestasis,
diberikan vitamin K karena vitamin K-nya tuh terganggu gitu dok. Apakah nggak bikin jaundice gitu dok? Oke, terima kasih. Jadi kan ini bagus pertanyaannya. Jadi dulu kan Aquila, Grace. Aquila itu siapa Grace? Namanya juga Grace Aquila ya. Iya dok. Karena lambang sekarang terkenal tuh ada logo. Jadi cerita dulu itu yang kita punya tuh ada yang kita punya vitamin K yang 3 kan, vitamin K itu ada 3 kan, 1, 2, 3 kan. Nah yang sering menyebabkan itu vitamin K3, dia kan ada mekanismenya tadi lihat, gangguan transport apa gitu kan lihat gitu. Nah yang banyak menyebabkan itu yang K3, tapi syukurnya sekarang kita ini ada K1. Jadi yang kita udah punya K1 di apa sekarang jadi yang sekarang ada K1 itu jarang menyebabkan itu. Itu salah satu solusinya ya. Jadi nanti mekanisme itu tetap beresiko, tapi dibanding yang lain, dibanding K3, K1 itu relatif tidak menimbulkan ikterusnya. Oke, bisa terima ya, gitu jawaban Grace ya. Baik, Nanti terima kasih mekanisme banyak tadi di dokter. skema itu lihat, ya. Terima kasih banyak dok. Ya, jadi K1 ingat nanti kalau kalian nanti di daerah, misalnya kalian ada bertugas lah di kamar bayi, pastikan bahwa yang kalian berikan adalah K1 ya, bukan K3 ya. Oke. Ada lagi? Izin tanya dok. Ya silakan. Baik dok. Izin diri nama saya Tantri dok. Untuk ibu yang menderita HBV dan dia melahirkan anak, itu anaknya pasti kan selalu langsung dikasih vaksin HIV ya dok. Dan satu lagi itu kan dikasih imunoglobulin. Nah itu fungsinya di mana dok? Dan terus imunoglobulinnya itu diberikan bersamaan dengan vaksin HIV-nya atau gimana? Oke. Hepatitis B ya. Iya dok. Hepatitis B. Kalau tadi saya nggak jelas. Kalau HIV tadi sebutin. Iya dok. Kalau HIV itu lain. HIV itu kan hemoinfluenza B, ada vaksin. Ini hepatitis B, HB ya gitu HB. Sering kalau kita singkat kita buat HB deh, HB. Kalau nanti HIV hemophilus influenza B, beda lagi dia. Nah kalau ibunya positif yang HBsAg berarti kan. Jadi sekarang ini syukurnya semua sentra itu sudah memeriksa hepatitis HBsAg. Jadi kalau ibunya HBsAg positif, bayinya harus diberikan imunoglobulin untuk anti hepatitis B ya. Kemudian satu lagi diberikan imunisasi hepatitis B. Nah tujuannya kalau yang tadi kalau yang imunoglobulin itu diberikan untuk vertikal. Jadi dia semacam pengobatan. Ibunya menularkan ke bayi, yang kita potong adalah jalur vertikal, artinya penularan dari ibu ke bayi atau transmisi dari ibu ke bayi. Nah, imunisasi yang kita berikan itu untuk mencegah transmisi horizontal. Jadi jadi bayinya itu kita harapkan tidak menularkan ke sibling saudaranya. Jadi itu ya, Tantri. Yang satu untuk memutus rantai vertikal yang imunoglobulinnya, yang satu lagi untuk memutus yang horizontal ke sibling lah, ke keluarganya. Jadi diberikan sebaiknya di bawah 12 jam ya. Kalau kita bilang boleh misalnya 3 hari boleh, tapi protektifnya rendah dia. Kita secepat mungkin lah, makanya kita toleransi 12 jam. Kenapa? Nanti kan perlu cari harganya sampai 3 jutaan itu kan imunoglobulin. Tapi syukurnya lagi BPJS sudah kasih, pemerintah itu di beberapa rumah sakit ada malik segala macam, selama dia hasilnya lengkap udah ditanggung pemerintah, itu syukur juga. Karena ada program untuk memutus rantai hepatitis B. Ya Tantri, jangan lupa ya, ada sekarang imunoglobulin kalau misalnya katakanlah Tantri nanti ahli objin, ibunya bisa dilaporkan cepat. Ini saya mau nolong bayi seksio misalnya, ada bayi dengan hepatitis B, langsung siapkan imunoglobulin ya. Dokter anak pun kasih tahu, jangan diam-diam aja. Bilang sama bidannya, ini tolong kasih tahu dokter anak bahwa ibunya hepatitis B ya.
Ya Tantri ya, ingat tuh ya, atau jadi objin nanti, ahli objin. Ya, berarti itu dalam 12 jam itu dua-duanya diberikan. Ya, kiri kanan. Jadi kasih serentak dia, kiri kanan sebelah sebelah kanan. Biasa kan vaksin konsensi ya. Kalau kita suntik biasanya kalau kiri itu untuk vitamin K baru berlahir, kanan hepatitis B. Walaupun ini hanya kesepakatan, ya tentunya nanti imunoglobulin sebelah kiri juga. Ya di tempat yang beda ya. Serentak itu, kalau udah dapat sekalian dikasih. Hepatitis B sebenarnya kampanye yang paling baru, hepatitis B itu kalau bisa di bawah 4 jam kalau bisa. Makin dia cepat diberikan, dia makin proteksinya tinggi ya. Ya Tantri aja lama-lama ya. Orang tuanya kadang-kadang itu problem orang tuanya, makanya dipatok udahlah 12 jam dianggap yang masih masih bisa diterima yang terbaik ya. Oke. Kalau Tantri bisa dapat cepat suntik kan kiri kanan. Jadi nggak usah tunggu-tunggu lagi. Baik, terima kasih banyak. Ya. Ada pertanyaan lain? Pas, oke. Kalau nggak ada, nanti jam 2 sambung lagi ya, jam 2 ini. Saya harus ngasih briefing tutor untuk tutorial jam 9.30 ya. Nanti slide-nya boleh kasih, ini Hafiz Hasya, nanti tolong kayak biasa. Ya dok. Nanti saya WA atau email nanti. Baik dok. Terima kasih ya, nanti ketemu jam 2, itu tolong diingatkan ya.